Maka dalam bertasawuf, bertoriko, sebagaimana yang dipaparkan oleh para ahli tasawuf, harus berkenaan dengan yang disebut dengan al-mabadi al-asyarah. Apa tuh al-mabadi al-asyarah? Hal-hal yang lebih awal, 10 hal yang lebih awal yang harus dikuasai, atau yang disebut dengan prinsip dasar 10. Ini penting nih ya, sebagai teorinya ya. Inna mabadi kulli fanin asyaraf atau asyraf, sesungguhnya dasar setiap disiplin ilmu ada 10. Al-haddu ya, yang pertama adalah definisinya ya, al-haddu al-mawdu'. Yang kedua ya, al-mawdu', yang kedua objeknya atau temanya. Tsumma samarah, yang ketiga adalah samroh atau manfaat. Wa fadluhu, yang keempat adalah fadilah atau keutamaan. Wa nisbatuhu, dan yang kelima adalah korelasi, nisbah ya. Yang keenam wal wadih, adalah peletak dasarnya. Yang ketujuh al-ismu, penamaan. Yang kedelapan al-istimad, al-istibdadu ya, landasan atau sumber. Yang kesembilan hukmus syari' ya. Yang kesembilan adalah hukum. Yang kesepuluh adalah masailu ya, problematikanya, permasalahan-permasalahan. Wal ma'qul bil badi iktafa ya, barang siapa yang mengetahui semuanya, mandarul jami' jadas sarafa, maka ia telah memperoleh kemuliaan. Jadi harus kita pahami nih, al-mabadi al-asyaraf itu definisinya, maudu'nya, samrohnya, keutamaannya, korelasinya, peletak dasarnya, penamaannya, landasannya, hukumnya, dan problematikanya. Nanti kita urai Pak ya. Ini yang pertama nih, secara ilustrasi, nah, bisa dilihat di sini 10 dasarnya ya, al-mabadi al-asyaraf. Ini termaktub di dalam kitab Tanwirul Qulub Syekh Muhammad Amin Al-Qurni. Oke. Secara definisi apa tasawuf itu? Tasawuf itu adalah ilmu ya, secara definisi. Untuk apa? Yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmuruha, mengetahui keadaan jiwa baik dan buruknya. Nah, tasawuf. Setelah bertasawuf sekian lama kita zikir, di dalam diri kita nih, kita udah tahu belum, udah paham nih, kita ini selama ini melakukan perbuatan buruk atau melakukan perbuatan baik. Ketika kita sadar bahwa kita terlalu banyak perbuatan buruknya, sadar saja udah bagus itu ya. Jadi ada orang pengersa abah setelah tarekat, setelah talqin, kemudian maju ke abah musafahah, nyodorin air. Abah punten abdi mah ieu di lembur seueur pisan doakan. Apa kata abah? Halus, bagus. Sadar aja kita punya banyak dosa, itu udah bagus. Artinya sudah mau membedakan, sudah mampu membedakan mana baik dan mana buruk. Nah, kelanjutannya setelah kita tahu bahwa kita terlalu banyak keburukan, maka harus apa? Perbaiki dengan cara apa? Nah, itu. Maka kata beliau, zikir nggak beda jauh dengan yang lain-lain. Pokoknya banyak orang permasalahan-permasalahan yang dilaporkan kepada pengersa agama, selalu saja solusinya zikir karena itu menjadi dasar Pak ya. Satu itu. Yang kedua, memang torikot kita torikot zikir ya. Ya udah, zikir aja yang banyak, insya Allah tersolusikan semuanya, ada solusi. Wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha, mengetahui bagaimana membersihkan jiwa dari kotorannya. Nah itu ya, udah tahu nih kita banyak kotor, banyak dosa, maka caranya sudah tahu juga gitu ya. Saya udah pernah bilang dulu,
Udah pernah nanya belum sama ibu-ibu dan bapak-bapak? Kalau ada sebuah gelas berisi air dan minyak, air biasanya ada di mana? Di bawah, minyaknya ada di mana? Kenapa begitu? Masanya beda, ya, masanya beda. Masa jenisnya lebih ringan minyak daripada air. Bagaimana cara menghilangkan minyak di atas air itu? Yes, isikan air terus. Apa yang terjadi? Minyaknya naik ke atas, tumpah dia luber, yang tersisa apa? Airnya. Nah, itulah tarekat. Ketika kita tahu andaikan minyak adalah keburukan, air adalah kebaikan, maka cara menghilangkan keburukan dari dalam diri kita sebagaimana cara menghilangkan minyak di dalam gelas tadi. Isikan air, isikan kebaikan, kebaikan terus. Lagi kita banyak dosa, kita tahu kita banyak kotoran, udah zikir yang banyak. Ya. Terus isikan terus dengan zikir, maka apa yang terjadi? Pelan-pelan, ya, kotoran-kotoran dalam diri kita itu tersirnakan. Ngerjain maksiat lagi, maklum manusia, ya, mahalun nisyawan, hatta mahalun manusia. Tempatnya lupa, tempatnya maksiat. Maklum, harus dimaklum, kita bukan malaikat, Pak. Ya, pulang dari majlis zikir ini aja, ya, pasti ada dosa yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Sampai di rumah mau tidur, hajar lagi dengan zikir, ya, tidur, bangun, ya, bangun itu bagus. Kalau kita langsung tahajud, hajar lagi dengan zikir memulai hari. Terus saja begitu yang dilakukan oleh kita, karena kita dalam posisi salikin, Pak, posisi orang yang sedang mencari jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahu tuh ya banyak dosanya. Tambahan lagi, wa tahliyatuha bil ittisafi bi mahmudiyah, dan memperindah jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau sudah dia hajar dengan zikir terus, zikir terus, maka apa yang terjadi, Pak? Nanti waktunya saya nanti akan bahas. Ketika kita memperbanyak zikir, kan kita penuhi dulu tuh di latifatul qalbi. Latifatul qalbi itu kan banyak sifat-sifat jelek tuh ya. Ketika kita hajar terus di situ, maka akan berpindah ke latifah berikutnya. Di mana di latifah berikutnya itu sifat-sifat jelek itu tergantikan dengan sifat-sifat baik. Maka orang yang zikirnya udah banyak, udah lama, udah konsisten, udah masif, harusnya ada perubahan dalam dirinya. Yang tadinya pemarah menjadi lebih lembut, ya, nggak langsung lebih lembut sih, yang jadinya pemarah agak lembut dikit gitu. Yang tadinya gahar gitu ya, biasa di pasar ngomongnya keras gitu kan, biasa agak lebih, nanti agak lebih lembut. Efek dari zikir ini yang disebutkan oleh Tuan Syekh Amin Al-Qurdi, wa tahliyatuha bil ittisafi bi mahmudiyah. Jadi dihiasi dengan perindah jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Coba kita bayangin gimana itu melaksanakan tanbih pesan pangarsa Abah Sepuh yang anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian, hiji ka anu leuwih luhur, boh luhur darajatna atau hartana kudu dipika hormat ku urang, kan begitu. Mereka yang tinggi derajatnya, baik derajat secara harta maupun secara spiritual, kita harus hormati. Itu kalau tidak dengan zikir, tidak dengan membersihkan kalbu dengan zikir, tidak akan bisa kita lakukan. Terhadap orang yang sederajat dengan kita, terhadap orang yang lebih rendah, terhadap para fakir miskin, wah itu luar biasa pesan pengarsa Abah Sepuh kepada kita. Bisa kita lakukan kalau kata pengarsa Abah, ya, harus dilakukan dengan cara memperbanyak zikir, memperbanyak zikir kepada Allah. Maka orang yang senantiasa berzikir sejak dari awalnya, sejak dia mulai mendapatkan talqin zikir, istiqomah zikirnya, maka dia akan mengalami yang disebut dengan
fana'us sifat, perubahan sifat. Kalau nggak terjadi pada kita, berarti ada yang salah dalam menerapkan zikir. Ya, sifatnya belum berubah. Yang tadinya medit, ya, bahlul bahil, merege hese, butuh kasiran. Kalau udah talqin zikir dan masif dia mengamalkan zikir, berubah jadi dermawan. Mestinya begitu, ya. Istilahnya kalau dalam bahasa organisasi, bahasa perusahaan namanya KPI, ya. Tolok ukurnya, ada ukurannya gitu. Ada KPI-nya, dievaluasi orang yang zikir banyak, zikirnya sering, dia akan ada perubahan sifat. Kalau sifatnya nggak berubah, oh berarti ada yang salah dalam melakukan zikirnya. Gitu. Ya, mungkin robitohnya kurang. Itu. Mungkin kelihatan zikirnya sering, tapi kosong zikirnya. Ya, kedengaran keras zikirnya, tapi nggak masuk ke dalam kolbu. Nah itu, ada yang begitu Pak.